Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah? Semoga sahabat semua selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dijadikan hamba yang senantiasa bertakwa serta diselamatkan dari kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kehamilan merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat tiada tara. Hamil dan melahirkan juga dambaan bagi setiap perempuan dan momen yang ditunggu oleh setiap pasangan. Saat hamil, selain ibu, hal yang benar-benar diperhatikan adalah perkembangan janin dengan memberi nutrisi dan gaya hidup yang sehat. Saat hamil, banyak ibu yang mencemaskan keadaan sang buah hati. Di Indonesia, momen 7 bulan kehamilan adalah waktu spesial yang biasanya dirayakan dengan tradisi tertentu. Di beberapa daerah, tradisi ini biasa disebut dengan mitoni atau tingkeban. Tak luput, di acara itu pun dibacakan doa 7 bulan kehamilan. Melalui pelaksanaan tradisi itu, dipanjatkan harapan dan doa untuk janin di dalam kandungan. Terlebih di usia kehamilan 7 bulan, janin sudah semakin sempurna dengan organ yang mulai berfungsi secara normal. Janin yang sudah berumur 7 bulan biasanya sedang mengalami fase bergerak paling aktif. Bunda sudah biasa mulai merasakan pergerakannya dari luar. Fase ini adalah momen terbaik untuk mulai menghitung gerakan bayi guna mendeteksi pola aktivitasnya selama di dalam kandungan. Dengan mengetahui pola aktivitas bayi, orang tua bisa mendeteksi jika ada indikasi buruk yang mungkin terjadi pada buah hati. Di fase ini pula, orang tua harus lebih memantau asupan vitamin, mineral, kalsium, protein, dan asam folat agar perkembangan bayi di dalam kandungan bisa berjalan optimal. Janin yang berusia 7 bulan dapat merespon terhadap rangsangan berupa cahaya dan suara. Jadi, orang tua bisa bermain bersama janin dengan senter yang diarahkan kepada perut ibu atau dengan alunan musik. Selain itu, orang tua juga bisa mulai mengajaknya berbicara atau bersenandung sebagai bentuk komunikasi. Biasanya, pada usia kandungan 7 bulan, bayi sudah memiliki bobot sekitar 1 kg. Rambut, alis, dan bulu mata juga mulai tumbuh. Ibu hamil biasanya mulai merasakan gejala ketidaknyamanan seperti kaki bengkak, mudah lelah, dan nafas yang pendek. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Mari kita dukung channel ini agar tetap istiqomah dalam syiar Islam dan juga sebagai sarana untuk memperdalam ilmu agama kita. Selain telah berusaha dengan memberi nutrisi yang terbaik, ibu juga bisa memberikan doa sebagai permohonan kepada Allah agar ibu dan bayi selamat sampai waktu kelahiran. Ketika hamil, perempuan sangat dianjurkan untuk lebih banyak berdoa dan beribadah agar janin yang dikandung menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Untuk itu, alangkah baiknya bila anak didoakan sejak hadir dalam kandungan dengan membaca doa-doa yang diajarkan dalam Islam. Berikut amalan doa yang bisa dibaca ibu hamil. Yang pertama, membaca Al-Fatihah. Surat pertama dalam Al-Quran ini memang dikenal dengan segala mukjizatnya. Surat ini berisi doa seorang muslim yang mengharapkan petunjuk akan jalan yang lurus dan dijauhkan dari sifat merugi kepada Sang Pencipta. Banyak membaca surat Al-Fatihah sangat baik untuk memohon keselamatan dan kesehatan bagi janin dan ibu. Ibu bisa membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu ditiupkan pada bagian perut agar rasa sakit yang dirasai bisa mereda. Lalu yang kedua, membaca ayat kursi. Ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah dan sangat dianjurkan untuk dibaca oleh setiap muslim. Di setiap ayat-ayat bacaan ayat kursi mengandung banyak sekali arti dan makna tentang keutamaan dan manfaatnya. Bagi ibu hamil dan calon ayah, rajinlah membaca ayat kursi, terutama pada pagi dan petang hari. Juga bisa saat selesai salat fardu dan ketika ingin tidur. Ibu akan merasakan ketenangan hati dan tidak merasakan cemas berlebihan. Berikut lafalnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, yang artinya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Lalu yang ketiga, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ibu bisa membaca 2 ayat ini pada sore hari atau ketika mau tidur. Doa ini sangat bermanfaat agar ibu selalu dicukupi dan dijaga dari segala mara bahaya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat itu akan mencukupinya dari segala keburukan, godaan setan, gangguan jin dan manusia. Lalu yang keempat, perbanyak zikir. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika kandungan memasuki usia 4 bulan, roh ditiupkan kepada janin. Di waktu ini juga ditetapkan segala jalan kehidupan yang ia miliki, perkara rezeki, ajal, amal perbuatan dan jalan hidupnya. Maka dari itu, dianjurkan bagi calon orang tua untuk memperbanyak berzikir, memohon ketetapan yang baik dari Allah bagi janin di dalam kandungan. Beberapa bacaan zikir yang dianjurkan adalah beristighfar, kalimat tasbih, dan la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, membaca surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr yang merupakan surat ke-59 dalam Al-Quran memiliki banyak manfaat baik jika rutin dibaca. 2 diantaranya adalah terhindar dari gangguan jin, serta didoakan oleh 70.000 tentara malaikat yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini juga baik dibaca saat hamil, bisa dibaca oleh calon ibu sambil mengucap perutnya atau dibaca oleh ayah sebanyak 7 kali lalu ditiupkan ke perut ibu. Yang keenam, membaca surat Yusuf dan surat Maryam. Mungkin surat ini sudah tidak asing lagi bagi kalangan ibu hamil, terutama jika sedang mengandung bayi laki-laki. Membaca surat Yusuf saat hamil diharapkan nanti si kecil bisa tampan seperti beliau, bahkan memiliki akhlak serta budi pekerti layaknya sang nabi. Kisah lainnya yang terkenal, yakni mengajarkan kepada umat Islam bahwa di balik musibah yang menimpa, selalu ada rencana serta hikmah dari Allah. Beberapa kali Nabi Yusuf memang menghadapi beberapa musibah, namun di balik itu semua merupakan jembatan kemuliaan dan kebahagiaan bagi ia sendiri. Surat Maryam ini bercerita tentang perjuangan Siti Maryam dalam melahirkan Nabi Isa alaihi salam, mulai dari beberapa proses persalinan hingga doa yang akan dipanjatkan. Surat ke-19 yang terdiri dari 80 ayat tersebut bisa dibaca dan diyakini sebagai doa bagi ibu hamil 7 bulan. Besar harapan bisa dimudahkan dalam proses persalinan kelak. Layaknya hubungan ibu dan anak, di surat ini juga terdapat doa semoga anak yang lahir nanti bisa berbakti terus kepada orang tuanya. Lalu yang ketujuh, doa yang dibacakan ayah untuk ibu dan janin. Ada salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca oleh ayah selama istrinya mengandung. Ya Allah, jagalah anakku selama ia berada dalam perut istriku, sehatkan ia, sesungguhnya Engkau yang maha menyehatkan, tak ada kesehatan kecuali kesehatan darimu, kesehatan yang tak terganggu penyakit. Ya Allah, bentuk ia yang ada di perut istriku dalam rupa yang baik, tetapkan di dalam hatinya keimanan padamu, pada Rasulmu. Ya Allah, keluarkan dia dari perut istriku pada saat kelahirannya secara mudah dan selamat. Ya Allah, jadikan ia utuh, sempurna, berakal, cerdas dan banyak beramal. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan jasadnya, baguskan rupanya dan fasihkan lisannya untuk membaca hadis dan Al-Quran yang agung dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai 7 amalan doa bagi ibu hamil 7 bulan. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.